Haleluya, Shalom, saudara yang saya kasihi dimanapun saudara berada, khususnya yang berada di rumah-rumah. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Saya akan membagikan satu tema di saat ini, yaitu menata hidup di masa sukar. Kita dipanggil untuk menata hidup kita di masa yang sangat spesial ini, di mana COVID-19 telah membawa perubahan-perubahan yang begitu cepat dan besar. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, hamba bersyukur bisa berjumpa dengan pemirsa, Bapak Ibu Saudara, jemaatmu yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun dalam aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, khususnya yang berhubungan dengan bagaimana kami menata diri kami, supaya kami tahan menghadapi segala keadaan, dan kami tetap hidup sehat dan tetap memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di saat ini yang diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 15, 16 dan 17. Dan saya akan membacakan bagian demi bagian dan memberikan beberapa penjelasan. Penataan hidup yang menjadi tema kita ini, yang pertama, apa yang harus kita tata, disebutkan di dalam ayat yang ke-15. Ayat 15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Jelas sekali, Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus supaya mereka menata diri. Kata yang dipakai di sana adalah perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi kata perhatikanlah itu sebuah perintah. Di sana digunakan kata blepete, itu kata kerja perintah untuk mulai perhatikan sejak mendengar firman ini. Jadi saat ini juga saudara dan saya, kita perlu memeriksa diri kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sana perhatikan dengan saksama, dengan teliti, dengan lebih fokus kepada diri kita. Tidak usah kita mengurusi orang lain. Alkitab berkata, jangan melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi uruslah balok. Balok ini adalah sesuatu yang lebih besar, kekurangan-kekurangan kita. Nah, karena itu kita belajar untuk menata diri di masa sukar ini dengan lebih fokus kepada diri kita sendiri. Nah, saudara, perhatikan di sini dikatakanlah, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal adalah orang yang dengar firman tetapi tetap jalan terus, akhirnya kena bahaya atau jatuh ke dalam jurang karena tidak hati-hati. Orang arif, apa yang dia dengar, dia pakai dan dia jadikan pedoman, dia jadikan itu senter, dia jadikan itu lampu untuk menerangi jalannya sehingga dia aman. Di masa sukar ini, di masa di mana banyak hal terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat ini, kita betul-betul harus menata diri kita. Nah, dalam penataan diri kita bertanya, apa saja yang ditata dalam diri kita? Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata tentang 3 hal. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara tak bercacat hingga hari kedatangan Tuhan. Jadi sementara kita menunggu Tuhan yang akan datang pada kali kedua, kita perlu perhatikan 3 hal yang penting sekali dalam hidup kita, yaitu yang pertama, roh. Semoga roh, jiwa, tubuh. Nah, kita mulai dengan roh. Apa itu? Kenapa kita disuruh untuk harus perhatikan roh kita?
itu berhubungan dengan semangat hidup. Kita harus mempunyai roh yang menyala-nyala. Kita harus mempunyai semangat dan dorongan besar untuk memuji Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan Dia, baik dengan doa kita, ibadah kita, membaca Alkitab kita, dan melakukan semua yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan roh kita menyala-nyala, roh kita fokus kepada pemujaan kepada Tuhan. Nah, saudara, yang kedua dikatakan kita harus pelihara jiwa kita. Di masa COVID ini, jiwa ini mendapat banyak sekali serangan. Banyak orang yang mengalami stres dan tekanan karena berbagai informasi yang dibaca. Tiap hari membaca WA, informasinya itu banyak sekali yang negatif. Ini yang sakit sekian, ini yang mati sekian, ambulans berbunyi, ada orang lewat, ada ini dan ada itu. Sehingga membuat pikiran itu sepertinya penuh. Nah, perhatikan, hal kedua yang kita perhatikan adalah jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3 esensi atau 3 unsur yang begitu pentingnya, yaitu pikiran kita. Pikiran, tiap hari kita berpikir, tiap hari kita menghadapi informasi ini, informasi itu, dan kita harus memikirkannya. Jangan-jangan ini terjadi pada saya dan keluarga saya. Jadi pikiran sangat letih dan lelah. Yang kedua adalah emosi kita, perasaan. Ini juga masa yang sukar di mana emosi kita itu digoncangkan. Kita ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa khawatir, ada rasa bimbang, kecewa, marah. Semuanya itu membuat di masa ini kita betul-betul sepertinya dikacaukan. Itu sebabnya kita perlu menata pikiran kita dan jiwa kita. Dan satu lagi, keinginan. Nah, saudara-saudara, kita semua tahu bahwa sebelum masa COVID kita biasa bepergian, biasa melakukan banyak hal secara bebas, menikmati suasana di luar sana. Ternyata muncul COVID ini dan aturan pemerintah dari pusat bahkan internasional sampai ke dalam keluarga kita pun aturannya sama, yaitu stay at home. Dan karena tinggal di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, semua di rumah, mulai muncul suasana seperti kita mulai letih, lelah, bosan, jenuh. Dan itu bisa membuat kita mulai berpikiran yang tidak tenang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah izinkan semua ini dengan sebuah tujuan, supaya kita mengalami apa yang dimaksudkan dengan pokok pertama ini, yaitu penataan diri. Kita menata diri kita menata roh kita, jiwa kita, tubuh kita, supaya kita mengalami yang terbaik dari Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, saya ingatkan saudara, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu tahu persis keadaan saudara dan saya. Karena itu, mari lewat firman ini, tatalah diri saudara. Biarlah roh, jiwa, tubuh saudara dan saya, kita semua sehat karena kita sudah menatanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar di sini, penataan yang kedua adalah penataan waktu. Waktu kita. Di ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menata waktu kita. Nah, saudara-saudara kasih, penting sekali untuk kita perhatikan di sini. Kata kerja yang dipakai itu sebuah perintah, pergunakanlah. Nah, kita perlu tahu bahasa aslinya seperti apa. Apakah dipakai kata apa? Kata yang dipakai itu adalah exagorazo. Exagorazo itu berhubungan dengan bahasa di pasar atau bahasa di dunia jual beli. Dan kita menggunakan kata ini atau pergunakanlah waktu, itu artinya belilah waktu. Itu seperti orang bepergian atau ke pasar untuk membeli sesuatu, tentu punya tujuan. Saya harus beli hal ini karena hal ini berguna penting buat saya. Dan itulah modal kita tiap hari adalah Tuhan memberi kepada kita waktu.
Nah, kata waktu yang dipakai itu adalah kata kairos. Kairos itu sangat penting. Kairos itu diterjemahkan dengan kata opportunity atau kesempatan, bukan hanya diterjemahkan dengan time atau waktu, tetapi diterjemahkan dengan opportunity. Artinya waktu itu sekecil apapun, seperti 1 detik, 1 menit, 1 jam, itulah yang disebut dengan kairos, saudara dan saya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita pergunakan waktu kita di masa sukar ini. Nah, saudara-saudara, ada orang bangun pagi hanya duduk-duduk saja sampai matahari terbenam. Sayang sekali. Kairos yang diberikan Tuhan yang berupa modal waktu itu tidak dipakai. Ada juga kelompok lain yang bangun pagi, duduk-duduk, bercerita, bicara ini, bicara itu. Aduh, waktu selesai. Memang nikmat karena ada persekutuan secara sosial. Bahkan sekarang ini tidak boleh berkumpul-kumpul, tetapi masih ada saja karena memang kita di tanah Papua ini budaya kita adalah, atau orang Asia itu budayanya adalah kumpul, apalagi budaya Melanesia di mana senang sekali untuk bisa bersama-sama dan mengabaikan banyak hal, tidak melakukan banyak hal. Dan ini sesuatu yang harus berubah di musim COVID ini, yaitu kita harus menggunakan waktu kita, pakai waktu sebaik-baiknya supaya berguna untuk menghasilkan sesuatu. Nah, nasihat buat yang ada di rumah, khususnya anak-anak yang di masa sekolah ini bukan masa libur. Ini sekolah, tetapi sekolah di rumah. Baik itu pelajar maupun mahasiswa atau orang kerja atau orang yang sedang membangun usaha, semua harus mulai dari rumah. Nah, karena itu penting sekali waktu. Waktu harus dipakai supaya berguna untuk maksimalkan segala macam kebutuhan di dalam keluarga. Kita bisa bekerja di rumah, keluar, bekerja dan belajar di rumah, efektifkan segala sesuatu. Itu ditentukan oleh bagaimana seberapa banyak kita menggunakan waktu kita. Allah itu adil. Dia memberikan kepada setiap orang waktu 24 jam, digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan mengapa kita pergunakan waktu kita. Nah, ada catatan di sana dikatakan karena hari-hari ini jahat. Nah, kejahatan hari-hari ini adalah karena banyak orang melakukan hal-hal yang jahat di luar sana. Nah, kata jahat dipakai kata poneros. Poneros artinya kejahatan itu bertambah kualitasnya, tetapi juga bertambah kuantitasnya. Cara-cara baru, penipuan-penipuan lewat media online dengan segala macam, wah luar biasa. Itu semua dilatar belakangi oleh si jahat. Iblis sedang menggunakan media teknologi ini untuk menjerat manusia itu, sehingga pikiran manusia menjadi terikat kacau dengan berbagai macam hal yang menyesatkan. Nah, saudara, itu sebabnya kita perlu menata waktu kita supaya waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, waktu untuk kita mendengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang membuat kita semangat dalam hidup, bahkan waktu untuk kita membangun kebersamaan kita, persaudaraan kita, bahkan di dalam keluarga kita membangun hubungan yang baik antara suami, istri, orang tua, anak, dan kita menjadi sehat kembali karena waktu digunakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati sukacita bersama. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang terakhir adalah kita menata fokus kita. Dikatakan itu di dalam ayat yang ke-17. Saudara, ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Knowing the will of God. Ini untuk mengerti kehendak Tuhan itu penting sekali. Kita punya rencana-rencana, tetapi kalau Tuhan punya rencana kita tidak ikuti karena tidak tahu apa yang terjadi, rencana kita tidak akan menghasilkan apa-apa, bahkan gagal. Tapi kalau kita tahu kehendak Allah, apa yang Tuhan mau, dan kita ikut di dalamnya, pasti berhasil. Karena itu
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, hal yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ada banyak orang berkata, kenapa terjadi begini? Kenapa COVID begini? Kenapa ada yang begini dan begitu? Sungguh kita tidak punya jawaban. Satu jawaban adalah kita ikut saja kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan mau izinkan terjadi, pasti ada manfaatnya bagi kita. Kiranya Tuhan menyertai saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan sukacita. Ingat 3 hal yang harus kita tata. Yang pertama adalah menata hidup diri pribadi masing-masing. Yang kedua, menata waktu kita supaya efektif. Seperti orang Amerika berkata, time is money. Waktu itu uang. Nah, waktu untuk kita adalah untuk membangun sesuatu yang bernilai dan nilainya itu bisa dinikmati bersama. Yang ketiga, kita menata fokus kita. Apapun kata orang, kita ikut firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal karena kita tahu kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat bagi kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan masa depan, bahkan sejahtera, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk pemirsa yang menyaksikan program ini dimanapun berada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan persoalan selesai diatasi di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan memberi jalan keluar. Terima kasih atas firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.